Shalom, salam kasih bagi kita semua. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Syukur padamu ya Allah untuk setiap kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami senantiasa merasakan dan meyakini dalam kehidupan kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk terus belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama saat ini terambil dari Amsal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Amsal pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kemenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu berdiri teguh pada kebenaran. Berdiri teguh pada kebenaran. Amsal ini dikenal dengan sebutan Amsal-Amsal Salomo dan berisi berbagai macam dan ragam nasihat kehidupan. Seorang pengkhotbah mengatakan bahwa Amsal sesungguhnya adalah kalimat pendek yang ditarik dari pengalaman yang panjang. Pengalaman apa yang ingin disampaikan dalam Amsal 10? Penulis Amsal menegaskan pentingnya mengajarkan kebijaksanaan kepada anak supaya tidak mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya. Kebijaksanaan mengenai apa? Mengenai bagaimana mengolah berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan pentingnya mengutamakan kebenaran dan kerajinan untuk mengelolanya. Penulis pun juga menegaskan pentingnya menjaga hati dan perkataan dalam perbuatan. Di manakah peran Tuhan dalam semuanya ini? Perhatikan perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal menarik garis yang tegas antara hidup di dalam Tuhan dengan hidup di luar Allah. Ketika sumber dan pusat kehidupan digeser dari Allah yang sejati, di sana kita akan jatuh pada kefasikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Amsal pun memberikan pandangan yang jauh lebih baik atau jauh lebih seimbang. Di satu sisi, Tuhanlah yang memberkati dan mencukupkan kebutuhan kita yang terdapat pada ayat yang ketiga. Hidup dalam kebenaran berarti kita tidak boleh menyombongkan berbagai pencapaian ekonomi kita, seolah itu hasil kecakapan kita semata. Di sisi lain, Tuhan mau kita bekerja keras dan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan
hidup kita sehari-hari. Kita tidak dapat menggunakan dalil bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita untuk membenarkan kemalasan kita dalam bekerja. Bagaimana kita dapat mengalami kehidupan yang dicukupkan oleh Tuhan? Andalkan Tuhan senantiasa sebagai sumber berkat. Namun, jangan berhenti di sana. Giatlah dalam melakukan pekerjaan disertai dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan mau memberkati kita melalui ketekunan dan kesetiaan kita dalam bekerja. Waktu sedang jaya, kita merasa banyak teman di sekeliling kita. Waktu sedang berkuasa, kita bisa melakukan apa saja. Waktu tak berdaya, barulah kita sadar bahwa siapakah yang mau menolong. Hidup tidaklah lama. Sudah saatnya kita bersama-sama membuat hidup ini berdiri pada kebenaran, dengan saling menghargai, saling membantu, saling memberi, dan saling mendukung. Pengalaman ini menjadi penting bagi semua orang di dalam meneruskan maksud Allah kepada generasi kita, yaitu anak-anak yang pada gilirannya menjadi hikmat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kepadamu kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami meyakini bahwa Allah adalah sumber ketentraman bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Sekalipun kami harus mengalami berbagai pergumulan hidup. Untuk itu, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan arahkanlah hidup kami selanjutnya. Ini doa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku